Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin mendampingi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meresmikan peluncuran gerakan bersama penguatan desa dan kelurahan siaga tuberkulosis TBC di halaman kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Hadir juga dalam peluncuran itu Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Hasbi, dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Sukadiono, serta Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati. Gerakan bersama penguatan desa dan kelurahan siaga TBC dalam rangka mengentaskan TBC yang terus meningkat. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemberdayaan desa dan kelurahan dalam mengurangi kasus TBC dengan cara-cara kreatif, misalnya melibatkan kader di kelurahan. Kita mesti tahu secara saintifik penyakit menular yang memakan korban banyak bisa dikendalikan dengan vaksin. Buktinya ya. Kita dulu waktu zaman dulu teman-teman gak ngalamin, ada namanya penyakit cacar. Itu membunuh banyak orang Indonesia. Akhirnya saya sama Pak Hasan Hasbi, Pak Wamen itu pernah dicacar. Teman-teman enggak. Kenapa? Karena cacar itu sudah sekarang bisa dieliminasi karena ditemukan vaksin cacar. Teman-teman semua kita ngalamin COVID. COVID berarti bukan karena pengobatan, bukan karena screening, karena ada vaksin. Jadi nomor satu, saya ingin bantu jelaskan ke masyarakat. Hoaxnya tuh banyak banget. Kalau vaksin ini begitu, ada chip segala macam. Itu berita yang tidak benar, tidak ada landasan sains. Vaksin terbukti di seluruh dunia menyelamatkan jutaan orang. Jadi salah kalau dibilang vaksin itu berbahaya. Nomor dua, TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh paling banyak di dunia. Ini udah ratusan tahun, 100 tahun terakhir yang meninggal 1 miliar. Nggak ada penyakit yang membunuh sebanyak itu. Sekarang setiap tahun 1 juta lebih di dunia. Semenit itu 2 yang meninggal. Kita ngomong ini aja mungkin udah 10 meninggal di dunia. Di Indonesia setahunnya 125.000. Setiap 4 menit 1 meninggal. Ya. Jadi ini harus dihilangkan. Dan teman-teman lihat, bukti yang paling saintifik di dunia, begitu ada vaksinnya, setur. Jadi kita mencari vaksin TBC itu seperti apa. Masalah TBC itu penyakit negara menengah ke bawah. Jadi negara maju males kalau COVID dia cuma kenapa? Yang meninggal di negara maju. Di TBC nggak ada di negara maju. Kenanya dengan negara-negara bawah. Itu sebabnya kita berusaha dengan sangat keras menemukan vaksin. Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Sama seperti COVID, ada clinical trial 1, aman apa enggak? Clinical trial 2, bisa di manusia, aman apa enggak? 3, dia lihat efektivitasnya. Kalau dikasih, yang sembuh berapa persen? Nah, sekarang Indonesia menjadi tempat clinical trial 3. Sudah jalan, 2000-an lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran. Jadi yang melakukan itu peneliti-peneliti semua untuk melihat. Kita harapkan kalau bisa sebelum 2029 itu bisa formal diluncurkan. Dan seluruh dunia ya Pak? Di seluruh dunia. Enggak hanya di Indonesia. Dan kita harapkan kenapa Indonesia ingin berpartisipasi, karena Indonesia itu pasiennya banyak yang meninggal, kayak tadi saya bilang. Kita waktu malaria nggak ikut, ketemu tuh vaksinnya. Ternyata vaksinnya itu khusus, itu vaksinnya cocoknya buat nyamuk dan pasien genetik Afrika. Jadi vaksin malaria ditemukan cocok buat di Afrika. Indonesia enggak. Indonesia kan banyak malaria juga, enggak sebanyak itu. Itu sebabnya kita pengen aktif supaya nanti mudah-mudahan vaksinnya juga cocok untuk orang Indonesia sehingga kita bisa menyelamatkan 125.000 saudara kita yang meninggal. Dan yang kedua, unggulnya apa kalau Indonesia itu? Kita bisa mendapatkan prioritas untuk memproduksi vaksin. Jadi Bio Farma kita ajak pada awal supaya nanti kalau jadi kita bisa produksi sendiri, bisa sekarang. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjelaskan ini ke masyarakat supaya masyarakat nggak dapat berita yang salah. Jadi sebenarnya untuk Provinsi DKI Jakarta, tak terkecuali juga Jakarta Timur sudah memulai 1 tahun yang lalu untuk
peluncuran kampung bebas TBC, dan salah satunya adalah di Kampung Rambutan ini adalah yang dinilai terbaik dalam penanganan pengentasan TBC tersebut. Jadi nanti kedepannya mungkin dengan hadirnya Pak Menteri di sini tadi sudah disampaikan, mungkin kita akan lebih masif lagi karena ini gerakan bisa sukses, bisa selesai tidak hanya mengandalkan dari SKPD saja, dari pemerintah daerah, tapi justru ada keterlibatan daripada masyarakat semuanya, stakeholder yang ada di wilayah tersebut, sehingga masyarakat yang tadinya kena TBC nggak mau ngaku, akhirnya dia mau ngaku dan akhirnya mau untuk diobati. Pak, kalau dari angkanya kan masih cukup tinggi, Pak. Ya. Strateginya nanti apa? Ya, strateginya salah satunya tadi saya sampaikan, untuk memacu itu nanti mungkin masing-masing kampung yang diusulkan oleh Pak Lurah akan kita lombakan untuk mencari berlomba-lomba dia untuk mengentaskan TBC ini. Jadi itu Pak Lurah juga nanti pasti akan menggandeng seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah, masalah anggaran sebagainya, mungkin itu ada domainnya sendiri. Tapi untuk menyelesaikan itu bisa dengan pemberdayaan masyarakat itu nanti. Entah orang-orang situ yang peduli atau CSR dan sebagainya. Nanti ya kita kolaborasi semuanya. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.